Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nur Sami Umar. Saya Nur Aziza. Saya Rizky Tegar. Kami dari kelompok 9 yang akan membahas golongan 5A. Golongan ini biasa disebut juga dengan golongan nitrogen. Golongan ini terdiri dari unsur nitrogen, fosfor, arsen, antimon, sama bismut. Mereka satu keluarga karena mempunyai 5 elektron valensi dan reaktivitasnya menurun dari atas hingga ke bawah, dari non logam di atas hingga logam di bawah. Jadi setiap unsur di golongan 5A itu terdapat identitas seperti nomor atom dan juga nomor massa. Nah, pada nitrogen nomor atomnya ada 7, nomor massanya ada 14. Begitupun di golongan fosfor ada nomor atomnya 12, nomor massanya 31. Pada arsen nomor atomnya 33 dan nomor massanya 75. Pada antimon nomor atomnya ada 51 dan nomor massanya ada 122. Pada bismut nomor atomnya 83 dan juga nomor massanya 29. Nah, gimana sih cara menentukan proton, elektron, dan neutronnya? Nah, di sini sudah ada keterangannya. Untuk menentukan proton dan elektron itu dengan cara dilihat saja pada nomor atomnya. Jadi misalkan nitrogen di sini nomor atomnya ada 7, maka proton dan elektronnya juga ada 7. Terus untuk fosfor, nomor atom dan nomor atomnya ada 15, maka di sini juga protonnya dan elektronnya sama-sama 15. Pada arsen nomor atomnya ada 33, maka untuk mencari neutron itu kita mengurangi nomor massa dikurang nomor atom. Nah, di sini nomor massa pada nitrogen itu ada 14, sedangkan nomor atom pada nitrogen itu ada 7. Maka 14 dikurang 7 hasilnya adalah 7. 31 dikurang 15 hasilnya adalah 16. Nah, ini dia neutron untuk arsen, yaitu 42, antimon 71 dan bismut 126. Baik, di sini saya akan mengisi semua unsur-unsur ini menggunakan aturan Aufbau. Ingat urutannya, ada saya tulis di sini. Baik, kita mulai dari unsur nitrogen. Yang pertama, kita tulis yang paling atas, 1S2. Terus 2S2 dan 2P3. Nah, mari kita hitung. Ada 3, ada 2 dan ada 2. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Sama dengan 7. Sama. Nah, lanjut ke fosfor. Fosfor ada 15 nomor atom. Jadi kita mulai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 sama dengan 15. Sama. Setiap masing-masing unsur diakhiri di P3, yaitu artinya mereka semua mempunyai 5 elektron valensi. Nah, cara cari Cara mengetahui golongannya, kita lihat ini yang berakhir di P3 semua.
P3 itu sama dengan 5 elektrovalensi, jadi golongannya 5 semua. Oke, cara mencari periodenya kita lihat pasangan P3. Nah, pasangan P3 nitrogennya adalah 2. Dan kita lihat sini semakin ke bawah jumlah sebenarnya semakin banyak. Jadi sini banyak 3. Begitu seterusnya. Sini pada nitrogen konfigurasi elektronnya adalah 2p3. Maka bilangan kuantum utamanya sama dengan 2. Karena dia orbital p, makanya untuk bilangan kuantum azimutnya itu sama dengan 1. Dan di sini untuk bilangan kuantum magnetik kita buat mapa. Ada 3 peta. Ini -1, 0, plus 1. Kita isi semuanya ke tanda panah atas dulu. 1, 2, 3. Karena dia berhenti di plus 1, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya yaitu sama dengan plus 1. Karena dia naik, maka untuk bilangan kuantum spinnya sama dengan plus 1/2. Begitupun juga dengan unsur-unsur lainnya. Nah, di sini yang membedakan itu adalah bilangan kuantum utamanya. Di sini nitrogen bilangan kuantum utamanya itu ada 2, fosfor ada 3, arsen ada 4, artinon ada 5, dan bismut ada 6. Dan yang lainnya tuh sama saja. Jadi kita masuk di sifat fisika golongan 5A. Nah, yang pertama itu nitrogen. Nitrogen itu wujudnya gas. Terus warnanya itu dia tak berwarna. Titik lelehnya itu minus 210 derajat Celcius. Terus titik didihnya itu minus 196 derajat Celcius. Keterangannya dia nitrogen tidak berbau. Terus masuk di fosfor, wujudnya itu dia padat. Terus warnanya itu putih atau merah. Terus titik lelehnya itu dan titik didihnya itu titik leleh 44 derajat Celcius. Terus titik didihnya itu 280 derajat Celcius. Nah, keterangan di fosfor itu dia reaktif di udara. Reaktif di udara. Terus di arsen. Arsen itu warnanya abu-abu. Oke. Salah. Wujudnya itu padat. Warnanya abu-abu. Terus titik lelehnya itu ada di 817 Celcius. Terus titik didihnya itu terus keterangannya itu metaloid. Di antimon itu wujudnya padat. Warnanya itu keperakan. Terus titik lelehnya itu 631 Celcius. Terus titik didihnya ada di angka 1587 derajat Celcius. Terus
Keterangannya itu dia mengkilap dan rapuh. Oke. Lanjut di bismol. Dia itu wujudnya padat. Nah, terus warnanya itu merah muda keperakan. Terus titik lelehnya itu 271 derajat Celcius. Terus titik didihnya 1564 derajat Celcius. Keterangannya itu bismol itu logam berat. Oke, inilah sifat fisika golongan 5A. Oke, kali ini aku menjelaskan sifat kimia. Semua unsur 5 cenderung ingin mencapai 8 elektron di molekul. Jadi mereka bisa menerima 3 elektron menjadi bilangan oksidasi -3. Yang kedua, berbagai elektron yang membentuk sifat kovalen. 3, yang melepas seperti antimon dan bismut melepas elektron karena sifat logamnya. Oke, kita masuk di proses pembuatan golongan 5A. Nitrogen itu proses pembuatannya diperoleh dari penyulingan cair. Terus fosfor itu proses pembuatannya dari batuan fosfat dengan pemanasan tinggi tambah karbon tambah silika. Terus arsen proses pembuatannya itu dari pemanggangan biji arsenik sulfida atau AS2S3. Terus antimon diproses dari reduksi biji stibnit. Terus terakhir bismut diproses dari biji bismutinite dengan proses peleburan. Itulah proses pembuatan golongan 5A. Selanjutnya kita masuk ke reaksi kimia. Yang pertama ada nitrogen 2 ditambah 3 H2 menjadi 2N H2. Ini menghasilkan antimon yang dimana terjadi pada proses Huber-Bond. Selanjutnya pada fosfor 4 ditambah 5O2 ini dinamakan fosfor oksida. Menjadi pada proses terbakarnya di udara. Lanjut ke arsen. 4AS ditambah 3O2 menjadi 2AS2 O3 menjadi arsen trioksida. Ini terjadi pada zat beracun. Selanjutnya kita ke antimon. SB 4SB ditambah 3O2 menghasilkan 2SB2 O3 menjadi antimon trioksida menjadi pada bahan yang tahan api.
Selanjutnya ke bismut. Menjadi hasilnya bismut oksida. Ini terjadi pada reaksi dengan asam. Selanjutnya masuk ke kegunaan di golongan 5A. Yang pertama ada nitrogen, dia itu berguna untuk pupuk. Terus yang kedua ada fosfor, berguna dalam korek api. Terus yang ketiga ada arsen, dia berguna untuk paduan logam. Sedangkan yang keempat itu ada antimon yang berguna untuk alat elektronik. Dan yang kelima adalah bismut yang bermanfaat untuk A few moments later. obat mah. Jadi itulah golongan 5A atau golongan nitrogen. Dari nitrogen yang ringan sampai bismut yang berat. Semuanya keren karena mempunyai sifat-sifat yang tersendirinya. Baiklah, itulah tadi video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini